MUI sebelumnya itu kan kencang sekali menolak BOP. Tapi begitu ketemu dengan Presiden Prabowo, sebaliknya mendukung. Nah, sekarang ulama-ulama sekarang di Indonesia ini ya saya harus mohon maaf ya, karena ini ulama ya. Seharusnya sebagai al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai waris para nabi, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini bungkam karena dunia. Operasi Merah Putih misalnya, tiba operasinya saja kita belum tahu bagaimana perkembangannya, tapi sudah ada pengadaan sebanyak 105.000 unit mobil pick up untuk kepentingan operasional. Kalau Pak Jokowi itu sen kanan itu berarti dia ke kiri. Anaknya tidak berpolitik, berarti berpolitik. Oh, kami anaknya fokus di bisnis, tidak berpolitik, berarti itu sen kanan berarti kiri. Kalau Prabowo ini lebih parah. Kadang-kadang tidak pakai sen, langsung ke kanan mendadak, belok ke kiri secara mendadak. Kadang-kadang parahnya pakai lampu hazard, gak jelas mau ke kanan ke kiri. Kita tidak mendengar penjelasan dari para tokoh agama, apakah misalnya berbagai perbincangan publik yang cukup marah akhir-akhir ini terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah itu juga dibicarakan oleh para pimpinan agama. Sebut saja misalnya soal makin meningkatnya sebetulnya permohonan ya, apa istilahnya, bukan, lebih tepatnya sebetulnya tuntutan masyarakat agar Indonesia segera keluar dari BOP, karena dengan meletusnya perang Amerika Serikat dengan Israel dan Iran versus Iran gitu ya, kita makin melihat sebetulnya alasan hukum, moral maupun politik itu tidak lagi kuat membuat kita berada di BOP itu gitu ya. Nah itu misalnya salah satu contoh. Nah contoh yang lain soal MBG misalnya, apakah itu juga dibicarakan oleh para ulama, di mana sudah puluhan ribu ya anak-anak bangsa kita ini terkena racun ya usai mengkonsumsi MBG gitu. Dan yang lebih penting dari itu adalah soal apakah mungkin ada tindakan hukum kepada mereka yang mengakibatkan anak-anak kita ini keracunan misalnya ya. Atau yang kedua, mengevaluasi apakah kemungkinan terjadi praktek politik uang, bukan politik, korupsi lah ya, di dalam penyebaran SPPG, MBG ini gitu ya. Dan kita juga nggak mendengar mereka apakah membicarakan soal tuntutan agar Indonesia membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika yang oleh banyak pihak sekarang dianggap terlalu banyak kita memberi konsensi kepada Amerika, sementara yang kita dapatkan terlalu sedikit, alias dirasa bahwa perjanjian itu tidak sebanding lah antara apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita berikan kepada Amerika. Dan oleh karena itu sekarang kalau kita lihat banyak ahli-ahli ekonom dan beberapa pihak yang lain menuntut supaya kita segera keluar dari atau membatalkan RAT itu, karena itu tadi dianggap tidak menguntungkan kita secara ekonomi gitu ya, bahkan tidak menguntungkan kita secara politik, karena ternyata ada di dalam pasal itu yang menyebut bahwa kebijakan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang itu sangat harus juga sesuai dengan apa yang diinginkan, disetujui dan direstui oleh Amerika Serikat. Nah soal ini juga kita nggak mendengar apakah itu dibicarakan, disampaikan dan sebagainya. Dan soal Koperasi Merah Putih misalnya,
Ketiba, operasinya saja kita belum tahu bagaimana perkembangannya, tapi sudah ada pengadaan sebanyak 105.000 unit mobil pick up untuk kepentingan operasional operasi Merah Putih. Ini juga menjadi menjadi perhatian, ya ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia sebetulnya ya. Apa urgensinya, apa kepentingannya koperasi, pengadaan mobilnya bukan oleh koperasinya tapi juga oleh pihak lain gitu ya. Koperasi ada pengelola pusatnya gitu ya, bukannya koperasi itu adalah organ ekonom yang mandiri dari dan untuk anggotanya gitu. Tapi ini sekarang seperti top down ya, jadi pemerintah yang mendanai, membuat ya, kemudian juga mengatur administrasinya gitu ya, dan sebagainya. Dan tentu isu yang lain itu adalah soal reformasi polisi sejauh ini sampai seperti apa gitu ya. Karena agak aneh juga ya kita melihat di satu segi presiden membentuk kelompok masyarakat untuk mendesain reformasi institusi polisi. Tapi saat yang bersamaan kok malah presiden menyeret lagi polisi untuk terlibat hal-hal yang tidak berhubungan dengan tugas pokok ya kepolisian gitu. Misalnya soal pengelolaan dapur MPG alias SPPG. Sebagaimana kita ketahui ada sekitar 1.700 sekian ya SPPG yang dikelola oleh langsung ya institusi polisi namanya ya. Jadi disebut sebagai SPPG polisi karena yang memang yang mengelolanya adalah polisi, dan itu di-launching bersama antara presiden dengan Pak Polri SPPG-nya gitu ya. Nah, apakah itu ditanyakan oleh para ulama juga? Ya, lagi-lagi ya kita tidak tahu, karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal kawan-kawan sekalian, ya para pemuka agama ini hanya menyampaikan, kalau kita rangkum lah ya dari semua yang berbicara itu, ya 3 pokok isu yang kita sebutkan tadi. Pertama adalah soal dukungan mereka terhadap BOP, ya, alias kita tetap berada di BOP gitu ya. Nah, yang kedua adalah himbauan menjaga persatuan dan kesatuan ya. Dan yang ketiga adalah mereka menginformasikan kepada kita akan mendapatkan atau diajak kerjasama dengan pemerintah terkait dengan program-program pemerintah masa yang akan datang. Nah, dari situlah kawan-kawan sekalian terbesit di dalam pikiran kita di barisan oposisi ini untuk menyoroti ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan elit-elit pimpinan agama kita. Sebab kalau kita merujuk ya kepada kiprah pimpinan agama sebelumnya ya, itu justru sangat mudah kita menemukan pimpinan agama yang kritis, bahkan pada tingkat tertentu bersikap oposisi terhadap pemerintah, seperti yang terjadi misalnya di era Orde Lama, di waktu pemerintahannya Ibu Mega, bahkan Pak SBY ya, jangan lupa ya, di era Pak SBY itu tokoh-tokoh agama lintas agama ya, bukan tokoh-tokoh agama Islam, itu sempat mengeluarkan pernyataan yang sangat ya menyinggung ya perhatian Pak SBY saat itu, yaitu istilahnya saat itu 9 kebohongan Pak SBY. Nah, saya dengan kawan-kawan di barisan oposisi ini dulu terlibat di dalam administrasi maupun teknis pembicaraan itu, dan itu melibatkan semua tokoh-tokoh agama. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh agama Islam, ada di dalamnya Hindu, ada di dalamnya Buddha, ada Katolik, ada Protestan ya. Jadi semua bergabung dan membuat pernyataan yang mengatakan bahwa Pak SBY itu ya memiliki 9 kebohongan, dan itu berlanjut terus ya, sampai
saat kawan kita saat itu Effendi Ghazali menyebut sudah hampir lebih 22 kebohongan gitu. Saat itu ya di SBY. Tapi kok di 1 tahun terakhir ya, 1,5 tahun terakhir di era Pak Prabowo ini, peran ulama-ulama khususnya, karena saya nggak berbicara tentang tokoh-tokoh agama secara umum seperti terjadi di eranya Pak SBY itu tadi ya, itu seperti memiliki kiprah yang berbeda. Kalau di zamannya yang nggak usah terlalu jauh lah ya, Orde Baru, Orde Lama gitu ya, di zamannya PSB itu tokoh-tokoh agama ya seperti Pak Din Samsudin saat itu yang memang mengkoordinirinya, Pak Safi Ma'arif, ada juga Romo Magni Suseno ya, saat itu ada kardinal yang saya lupa nama kardinalnya, ada Bante dari Hindu ya, saya atau Buddha itu lupa juga namanya. Itu sama-sama konferensi pers menyebutkan 9 kebohongan yang kita sebut itu. Nah sekarang poin yang keluar itu bukan mencatat kebohongan-kebohongan pemerintah, tapi yang keluar itu adalah dukungan terhadap BOP, himbauan menjaga persatuan dan kesatuan, dan pemberitahuan bahwa kelompok-kelompok ataupun ormas-ormas agama Islam ini akan dilibatkan dalam program-program pemerintah. Kita masih ingat dulu kemarin lah, jangan dulu ya. Misalnya MUI sebelumnya itu kan kencang sekali menolak BOP. Tapi begitu ketemu dengan Presiden Prabowo, sebaliknya mendukung BOP. Setelah ada serangan Israel Amerika, ya meminta untuk keluar. Ya, jadi enggak, mereka mendukung dulu gitu ya. Tiba-tiba beberapa hari setelah itu dijanjikan akan mendapat kantor yang tingginya sampai 40 tingkat gitu ya. Lalu pecahlah perang Amerika Israel versus Iran itu. Nah mereka menyerukan kembali untuk keluar. Tapi di pertemuan kemarin mereka menyetujui lagi gitu. Nggak ada suara langsung. Atau setidaknya tidak lagi suara gitu ya. Apakah kita nggak tahu MUI ini apakah betul-betul mendukung untuk keluar atau diam-diam tetap menyetujui, kita nggak tahu. Nah inilah yang kita alami saat ini kawan-kawan sekalian, dan oleh karena itulah kita mau mendiskusikan soal yang tema ini, sejauh apa sih sebetulnya peran ya pemuka-pemuka agama di tengah situasi yang kita alami saat ini gitu. Nah bersama saya ini sudah hadir Bung Ahmad Wakil Kamal, beliau juga ya di barisan oposisi Indonesia itu. Sembari kita menunggu kehadiran Bung Ubedillah Badrun yang tahu sendiri di Jakarta macam-macam kampung, apalagi menjelang buka puasa seperti saat ini gitu ya. Dan oleh karena itu saya akan persilakan dulu kepada Bung Wakil untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan tema kita hari ini. Silakan. Bung Rai, temanya cukup berat ini ya. Bicara ulama kita ini, apalagi saya santri ini, harus mengkritisi para kiai. Tapi memang ketika waktu kecil saya mendengarkan cerita dari ayah saya, karena ayah saya itu guru ngaji kampung, tentang Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini adalah seorang ulama zaman, seorang intelektual ulama zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa. Saat itu adalah pendukung setia Nabi Musa, perjuangan Nabi Musa. Tapi karena iming-iming harta, iming-iming kekuasaan, dan mungkin ada iming-iming wanita dan sebagainya, akhirnya justru mendoakan keburukan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya dikenang dalam sejarah Bani Israel itu adalah seorang ulama yang kemudian mendukung kekuasaan pada waktu itu. Jadi berpihak pada kekuasaan sehingga mendoakan supaya Musa dan kaumnya itu mendapatkan malapetaka. Karena doanya sangat mustajab, karena seorang alim, seorang suhud, seorang yang luar biasa pada zamannya, seorang Bal'am ini,
Nah, ini cerita ayah saya pada waktu kecil saya udah diceritain itu tentang ciri-ciri Balaam ini. Saya khawatir hari ini Balaam ini akan muncul memang, sehingga ketika berhadapan dengan kekuasaan yang zalim, seharusnya sebagai al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai waris para nabi, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hari ini bungkam karena dunia. Ini penting menjadi catatan kita sore ini. Apakah zaman Nabi Musa yang kemudian seorang cendekiawan, seorang ulama, seorang yang doanya mustajab, kemudian berpihak kepada kekuasaan sehingga dicap? Makanya dari cerita ini muncul apa yang disebut oleh ulama jahat, karena membela kebatilan, membela kekuasaan yang batil. Hari ini kan kita tahu bahwa rejim ini, pemerintahan Prabowo buat ART, kerjasama dengan Amerika dalam ART itu, dan kemudian juga masuk dalam BOP, satu meja dengan Netanyahu, dengan Israel, yaitu Board of Peace. Jadi untuk perdamaian sih, namanya sih enak, tapi beberapa hari setelah diresmikan muncul yang namanya serangan Israel bersama Amerika kepada Iran. Jadi ini urgensinya sudah betul-betul. Board of Peace itu adalah omong kosong saja, sehingga kita tahu bahwa ketika Indonesia sampai hari ini masih ada menjadi anggota Board of Peace tidak keluar, kemudian ART yang merugikan bangsa kita, ini jelas-jelas kita adalah di ujung canduk. Apalagi krisis dunia di depan mata, krisis multidimensional sekarang di depan mata. Kemudian minyak mentah dunia sudah naik meroket menjadi 72 per barel dolar, kemudian sekarang menjadi 118 dolar per dolar ya, dolar Amerika, 118 dolar Amerika per barel. Sehingga siap-siap bangsa Indonesia akan menghadapi keadaan yang luar biasa juga. Tidak boleh tidak, kita akan siap-siap menghadapi kelangkaan BBM. Sebentar lagi mungkin pertama plus itu juga akan naik. Pertalite untuk 1 bulan mungkin masih ditahan, tapi kalau Pertalite nggak naik dalam jangka beberapa bulan, subsidi akan jebol, APBN kita kacau balau, ya automatically ini sangat berbahaya bagi kita ke depan. Oleh karena itu, maka saya kira kita ini sudah krisis kepemimpinan umara, dan juga sekaligus kepemimpinan ulama. Ulama seharusnya menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan. Tapi hari ini ulama ketika kritis sedikit untuk menolak masuk di BOP, dipanggil ke istana, kemudian keluar dari istana mendukung BOP. Setelah Israel menyerang Amerika dan Israel menyerang Iran, menyarankan keluar dari BOP, dipanggil lagi ke istana. Sampai sekarang tidak ada suaranya. Ini kita tidak ada pemandu secercah lilin di kegelapan, karena ulama pun sekarang tidak tegas. Apakah karena kita sudah terlalu hubud dunia, sudah terlalu mencintai dunia, sehingga organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah pun hari ini disibukkan dengan MBG. Coba bayangkan, NU mendapatkan 1000-an, untuk waktu dekat mendapatkan SPBG, kemudian Muhammadiyah sudah melangsing lebih ratusan SPBG, karena kebetulan menterinya, sekjennya adalah salah satu menteri di kabinet rejim Prabowo hari ini. Demikian juga di NU. Jadi hari ini organisasi besar keagamaan kita sudah hancur lebur juga, karena tidak jelas tugas korasulannya. Tugas korasulan dari organisasi Islam itu adalah memandu arah kepada cahaya kebenaran.
keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau Prabowo mendukung Trump, mendukung bersama satu meja dengan Israel Netanyahu yang melakukan genosida terhadap Palestina, kemudian kita Prabowo mendukung dan ulama mendukung di situ, kan sama aja. Saya gak habis, otak saya ini udah mulai habis memikirkan bangsa yang luar biasa besar. Kita tahulah bangsa ini oleh Soekarno menjadi bangsa yang besar. Imperialisme kita linggis, wah luar biasa. Bajunya sih sama dengan tapi kelakuannya berbeda jauh. Dalam konferensi Asia Afrika itu kita tidak masuk blok barat atau blok timur, tapi kita sebagai bangsa mantan jajahan-jajahan ini bersatu untuk melawan imperialisme, termasuk neokolonialisme, neo-imperialisme. Tapi hari ini dengan ART, dengan perjanjian kita yang awalnya 32, kemudian 20% kita tarik oleh Amerika, kemudian negosiasi lewat ART menjadi 19. Satu hari berikutnya keluar putusan Mahkamah Agung Amerika. Jadi aneh ini. Tanpa negosiasi aja dari 32 menjadi 10%. Gak ngerti sih, ini Menteri Luar Negeri dan stafnya ini apa kerjanya? Apakah tidak ada feeding gitu loh? Tidak ada informasi bahwa Mahkamah Agung Amerika akan segera mengeluarkan putusan? Masa menandatangani begitu aja yang hampir 100% merugikan bangsa Indonesia? Jadi jelas barisan oposisi Indonesia menolak Indonesia masuk di DOP, dan termasuk kita meminta ART ditolak oleh DPR karena belum berlaku. Seharusnya ada kesempatan dalam kondisi seperti ini, ada putusan Mahkamah Agung Amerika dan kemudian situasi bangsa yang kacau balau, dunia yang kacau balau ini, ya batalkan aja ART itu. Ya atas caranya adalah DPR tidak menyetujui. Gampang itu saya kira, secara diplomatik masih kita bisa berdebatkan. Hanya mungkin punya keberanian nggak yang pakai baju Soekarno ini, punya keberanian nggak? Ini persoalannya. Jadi hari ini kita memang sedih. Seharusnya para ulama ini, topik kita ini memang ulama. Ulama ini harusnya warasatul anbiya. Kemudian adalah penegak amar ma'ruf nahi mungkar paling depan, tapi hari ini sibuk dengan tambang, sibuk dengan SPPG, sibuk organisasi NU dan Muhammadiyah dan yang lain-lain, sibuk cari proyek. Ini berbahaya dalam kondisi bangsa yang sudah banyak masalah seperti ini. Saya kira Om Rai, kita ini sudah terlalu banyak ngomong, apakah tidak didengar apa? Gimana ya oleh Presiden? Ini blunder, saya kira blunder. Masuk DOP blunder, masuk kita tanda tangani perjanjian yang merugikan bangsa ini lewat ART dengan Amerika, jelas-jelas kita blunder juga. Dan pembantunya di sekitarnya itu statement-statementnya ngaco-ngaco semua. Antara menteri yang satu dengan menteri yang lainnya, besoknya tempe, paginya tempe, sorenya tahu, berubah-ubah. Nah, ini ada joke Om Rai. Kalau Pak Jokowi itu sen kanan itu berarti dia ke kiri. Anaknya tidak berpolitik, berarti berpolitik. Oh, kami anaknya fokus di bisnis, tidak berpolitik, berarti itu sen kanan berarti kiri. Kalau Prabowo ini lebih parah. Kadang-kadang tidak pakai sen, langsung ke kanan mendadak, belok kiri secara mendadak. Kadang-kadang parahnya pakai lampu hazard, gak jelas mau ke kanan ke kiri. Ini saya kira kalau dipimpin oleh yang agak sakit jiwa ini, kalau sampai tidak bisa kanan kiri, kita akan dibawa ke bangsa ke arah mana bangsa ini. Sennya gak jelas, kemudian bahkan gak pakai sen kanan, belok kiri, kemudian dan sebagainya. Saya kira ini kita dipimpin oleh yang berbahaya bagi bangsa ini. Oleh karena itu kita ingatkan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan di sekitar Pak Prabowo jangan kasih feeding-feeding yang gak jelas-jelas, karena selama ini jelas merugikan bangsa ini. Dan ini menariknya juga Om Rai, ada semacam sekarang ditingkatkan oleh tentara itu sebagai
siaga satu. Ini bertentangan dengan undang-undang lagi, undang-undang keadaan darurat, undang-undang tentara nasional, konstitusi. Dalam kondisi damai seperti ini, siaga satu ada apa? Apakah akan dijadikan negara militeristik, otoriter dan sebagainya, sehingga semuanya sistem komando? Mira, kita harus transparan mengelola bangsa ini. Jangan mengelola tanpa konsep, tanpa ilmu. Jadi hanya semata-mata keinginan dari Prabowo yang tadinya pakai sen kanan sen kiri, bahkan pakai lampu azan. Gak jelas kita mau kemana, suka-suka dia. Ini oleh karena itu mudah-mudahan di bulan puasa ini ulama-ulama kita ini sebelum sampai kepada taraf Bal'am tadi yang saya ceritakan di awal, karena dalam surat Al-A'raf ayat 176 itu kita itu di orang yang terlalu mencintai dunia, tunduk pada kekuasaan, hanya semata-mata harta, tahta dan sebagainya, itu bagaikan menjulurkan lidah, bagaikan anjir yang menjulurkan lidahnya, dia tidak akan lulus. Jadi menjulurkan lidahnya. Jadi itu gambaran Al-A'raf ayat 176. Saya kira mudah-mudahan ini peringatan keras bagi seorang santri jalanan ini. Santri udah jalanan ya, Om Rai dulu kan pesantren, kayak saya ini pesantren ini lama itu. Jadi kita mengingatkan pada para ulama, bukan ulama kampung luar biasa, yang di kampung-kampung orang-orang yang punya ini yang punya jabatan ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, di Muhammadiyah, di NU dan semua organisasi besar harus bersuara, menyuarakan, jangan berubah ketika pendapatnya harus keluar di BOP, jangan masuk BOP, kemudian jangan tunduk sama Trump, jangan Amerika, harus tegas, jangan dipanggil berubah. Saya kira nggak perlu lah disebar ketakutan, nggak perlu takut sama kekuasaan ini demi keselamatan bangsa, karena hukum dasar konstitusi itu adalah yang tertinggi, itu adalah keselamatan rakyat di atas segalanya. Hari ini kalau Pak Prabowo kelakuannya tidak berubah, ini penting. Kalau Pak Prabowo kelakuannya tidak berubah, saya kira dia sudah akan menjerumuskan bangsa ini kepada di ambang kehancuran. Jangan-jangan apa tesis dia 2030 Indonesia akan bubar? Bisa gara-gara mulut Pak Prabowo sendiri dan kelakuan dia ketika menjadi presiden. Saya kira ini keras, paling keras saya sampaikan. Tolong para ulama, ayo kembali pada jalan yang benar, ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, untuk tetap jangan karena tambang, dapat proyek SPBG dan sebagainya, kemudian kita tidak kritis terhadap kekuasaan yang dolim, membela penguasa imperialis, menyerang Iran, kemudian melakukan genosida di Gaza, kita dukung. Ini berbahaya. Ini saya kira jangan-jangan ini siaga satu gara-gara kelakuan yang nggak bener ini. Ini aneh ini, siaga satu bertentangan konstitusi, kondisi damai seperti ini bikin siaga satu. Ini saya kira redundant. Bahasa hukum itu redundant, berlebihan. Kalau bahasa Indonesia itu namanya tautologi, jadi berlebihan. Jadi nggak perlu siaga satu, belum saja. Yang perlu dilakukan adalah transparansi kepemimpinan, manajemen pemerintahan, governance ini secara transparan kepada rakyat. Kemana kita akan dibawa bangsa ini? Politik luar negeri kita akan dibawa kemana? Bagaimana kita menghadapi krisis yang nanti akan menimpa kita, termasuk BBM? Mengantisipasi, apakah MBG akan dilanjutkan? Merah putih yang nggak jelas itu akan dilanjutkan? Impor mobil pick up dari India di stop dulu, MBG di stop, fokus pada orang yang tidak mampu saja dulu, umpamanya bentuknya langsung uang. Kalau MBG itu langsung uang, Om Bray, itu 15.000 langsung kasih orang tuanya, masaknya itu luar biasa. Kalau lewat SPBG itu sampainya 8.000, paling tinggi 10.000. Kalau masih dikorupsi sampainya hanya 6.000, 5.000. Kalau yang bentuknya kue-kue kering itu rata-rata nggak nyampe 8.000. Coba bayangkan kalau langsung sama orang tua. Nah ini Om Ubed udah datang macet tadi. Jadi ini sabar dulu, dia iya, sabar dulu, lanjut ya.
Jadi saya kira kita harus ada arah ke depan ini jelas. Jadi kalau Presiden Prabowo, ya, Pak Ubed, kalau Presiden Prabowo arah bangsa ini ke depan seperti apa gak jelas, maka saya khawatir Kang Ubed, dan beliau Pak mudah-mudahan tidak benar ya, mudah-mudahan tidak lagi mungkin pada waktu itu lagi marah ya, kan ini presiden ini tahun 2030 bubar, jangan-jangan di tangan dia kalau tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak jujur, kemudian banyak hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Saya khawatir hayalannya bisa terjadi. Oleh karena itu, marilah antara ulama dan umarok bersatu untuk tetap di jalan kebenaran, di jalan keadilan, di jalan kemanusiaan. Hari ini saya kira barisan oposisi Indonesia meminta saudara Prabowo, Presiden Republik Indonesia, segera mengecam terhadap serangan Israel Amerika terhadap Iran. Melanggar hukum internasional. Masa sampai sekarang tidak ada kecaman? Memang mungkin karena ada desakan publik pakai surat kecil lewat menteri, lewat duta besar Iran, simpati terhadap berbela sungkawa terhadap meninggalnya Ali Khomeini, imam Iran, imam besar, Ayatullah Ali Khomeini, imam Iran. Saya kira hari ini kalau tidak ada kecaman terhadap serangan, kan nggak mungkin Iran membalas serang kemana-mana kalau nggak diserang. Kok dalam keadaan damai kok, nuklirnya di bawah pengawasan badan atom internasional kan gitu kan. Sedangkan Israel secara bebas dia tanpa lewat pengawasan. Ini kan ketidakadilan. Masa para ulama akan membela orang-orang seperti itu? Membela ketidakadilan itu kan kemungkaran. Mana tugas kerasulan para ulama itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling berat memang amar ma'ruf nahi munkarnya itu. Mencegah kemungkaran itu yang paling berat kamu memang. Ya hanya sedikit lah yang berani menanggung risiko ini. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan Pak Prabowo harus mencari posisi yang benar. Jelas pemerintahan ini akan dibawa kemana, hubungan internasionalnya jelas akan dibawa mana, segera keluar BOP, kemudian ART untuk sementara dianggap tidak berlaku, tidak disetujui oleh DPR menolak terhadap pembulangan ART yang tidak resiprokal ini, yang tidak berimbang ini. Kemudian untuk menghadapi krisis ini yang paling penting antisipasi dari pemerintahan ini yang saya kira juga tidak jelas. Minyak dunia kan hampir 118 per barel minyak mentah. Coba bayangkan, ini 1 hari 2 hari ini pertama turbo dan yang lain-lain itu yang tanpa subsidi dengan sendirinya akan melonjak tajam karena akan mengikuti harga dunia. Pertama yang kita pakai. Makanya banyak nanti masyarakat itu yang biasa pakai Pertamax akan pindah kepada Pertalite. Kalau semuanya pakai Pertalite, jebol ya, jebol subsidi kita. Ini yang siap-siap kita, harga-harga akan mahal. Rupiah sudah 17.000, IHSG turun 3% lebih kemarin hari Jumat, hampir 5%. Ekonomi kita tidak baik-baik saja, bangsa ini tidak baik-baik saja, tapi kita mempunyai pemimpin yang tidak jelas akan dibawa kemana bangsa ini. Ini saya kira oleh karena itu ini mungkin dilanjutkan oleh Kang Ubed, Om Rai. Saya kira tahu ya, ini udah rush udah mumet ini. Otak kita itu melihat kekuasaan ini udah gak bisa merasionalkan ini gimana. Ada pembantu-pembantunya gak jelas semua. Yang penting dia berkuasa. Ada
seniornya Kang Ubed ini namanya Yusril Iza Mahendra, gak ada suara. Udah menikmati betul jadi menteri hukum dan umumnya Kang Ubed. Gak tahu apa mau dibawa bangsa ini bawa di kemana kita gak tahu. Jadi saya kira ke depan mari kita barisan ini kita harus luruskan, harus rapikan, kemudian harus kita kuat supaya kita menghadapi gonjangan-gonjangan yang cukup besar ke depan. Saya kira ini kalau sekiranya ada perubahan besar, nggak tahu, mudah-mudahan bangsa ini akan jauh lebih baik ke depan. Terus terang terhadap kekuasaan ini saya nggak banyak berharap karena sampai sekarang tidak ada tanda-tanda Lailatul Qadar dari kekuasaan itu untuk akan membawa bangsa ini kepada arah kebaikan. Gak ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada wajah kekuasaan hari ini. Yang ada adalah kegelapan. Saya tak sebelum Kang Ubed tadi, ini lebih parah dengan Jokowi. Kalau Jokowi sen kanan, itu berarti sen kiri. Atau belok kiri. Sen kiri berarti belok kanan. Kalau ini gak kesak, gak kesen Kang Ubed. Jadi suka-suka Prabowo belok kanan, tahu belok kiri secara mendadak, lurus maju, bahkan sekali-kali pakai lampu hazard, sehingga di belakang itu tak tahu kan mana. Dan sampai hari inilah bangsa ini, kondisi bangsa ini keadaannya begini. Oleh karena itu mudah-mudahan diskusi sore ini ada berkah Ramadan, mudah-mudahan ya kita harus tetap doakan pemimpin karena wajib mendoakan pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin kita adalah kepada jalan yang lurus, kemudian memimpin secara rasional bukan secara irasional, kemudian memimpin bangsa ke arah yang benar, bukan hanya semata-mata mempertahankan kekuasaannya. Ini kayak mimbar bebas, saya nggak cocok memang kalau diskusi seperti ini Bung Rai. Jadi saya terakhir aja ini diajak diskusi. Selanjutnya Bung Rai aja dan teman-teman ini ya. Makasih. Ya. Kasih Bung Wakil ya di negeri. Jadi memang kalau kita runut-runut lagi ya, peran pemuka agama itu ya memang bisa turun. Ya pemuka agama yang katakanlah seperti yang saya sebut tadi itu ya, misalnya yang berbondong-bondong melakukan sikap kritis terhadap pemerintah itu kita lihat di eranya Pak SBY. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh sampai ke Soekarno, eranya Soekarno dan Soeharto itu seperti kita ketahui banyak sekali itu ulama-ulama yang ya dipenjarakan gitu karena sikap politik mereka. Gitu. Misalnya Buya Hamka kan kita tahu pernah dipenjara oleh Soekarno. Gitu. Tidak lagi berbilang kalau di zamannya Soeharto ya kan. Bajunya baju Soekarno loh, Rai. Bajunya Soekarno Pak. Era Soeharto itu ya seperti kita ketahui ada tradisi dengan topinya kopi air di sini. Tapi topinya Bung Karno dipakai orang lagi di Lampung ya. Dan itu Aceh juga dan sebagainya. Nah mungkin era di mana kelompok agamawan bersikap kritis sekarang mungkin agak eranya bukan begitu lagi gitu. Mungkin ya eranya sekarang ini adalah mereka ikut serta di dalam kekuasaan. Nah, kenapa begitu kawan-kawan sekalian? Saya kira ada dua ya, faktor. Faktor pertama, saya sering menyebut akhir-akhir ini munculnya kultur pejabatisme di dalam hampir semua aspek kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kultur pejabatisme itu ditandai dengan orang semua kesedot ke infrastruktur negara. Ya, semua itu orang sana. Nah yang kedua, infrastruktur pejabat itu dianggap adalah bukti nyata jasa terhadap negara. Jadi kalau ditanya misalnya apakah Anda punya jasa kepada negara ini, akan jawab dengan saya pernah jabat ini. Jadi para pembayar pajak, para petani yang sabar menunggu pupuk datang itu nggak dianggap berjasa bagi negara ini. Para guru-guru yang sampai sekarang baru 300.000 gitu ya, itu dianggap bukan berjasa. Jadi ukuran berjasa nggak berjasa kepada negara ini
tergantung pada jabatanmu apa. Nah ini kita juga lihat nih di komentar-komentar misalnya kan, baik di Facebook apapun, apa sih jasamu bagi bangsa ini, itu seolah-olah kalau menjabat baru berbakti, baru berjasa kepada bangsa. Nah itu yang saya sebut ciri kedua dari yang saya terapkan sebagai negara pejabat izin. Dan karena itu ada ciri ketiga itu adalah menjabat itu sangat mulia dan memuliakan. Kawan-kawan yang mungkin termasuk di TikTok maupun di Instagram itu, rasanya nggak lengkap setiap kegiatan kalau nggak dihadiri pejabat. Nah, kita kawinan nih, kawinin anak atau Anda kawinan ya kawan-kawan sekalian. Sekecil apapun kawinan itu kalau pejabat datang itu apa namanya? Prestisiusnya naik gitu. Sebaliknya semewah apapun ya perkawinan itu ya, pesta kawinan itu dibuat, nggak ada pejabatnya, orang anggap itu kosong aja gitu. Kan nggak ada pejabat ya gitu ya. Nah, saking prestisiusnya ya jabatan itu, seorang koruptor kembali ke jabatan itu tetap diedulukan, gitu. Tetap dianggap orang berjasa gitu. Padahal lah, udah nyuri duit kita gitu. Kembali dia ke kekuasaan itu. Oleh karena itu di Republik ini cara menghapus kejahatan korupsi itu mudah. Kembali lagi ke jabat gitu. Nah itu cara yang paling efektif untuk menghapus tanda kutip ya dosa kita terhadap bangsa dan negara, yaitu kembali jadi pejabat gitu. Makanya para koruptor itu berusaha kembali ke politik gitu, karena itu cara mereka yang efektif untuk tanda kutip ya menghapus dosa mereka kembali gitu. Coba Anda lihat saya, ada yang jadi sekjen partai lagi sekarang, ada yang jadi anggota DPR lagi, ada yang jadi gubernur lagi, ada yang mendirikan partai politik, dan orang lupa. Nah, kultur pejabat inilah yang membuat menurut saya rontoknya ketahanan orang untuk berada di luar kekuasaan. Karena nggak mudah berada di luar kekuasaan, sudah nggak dapat bagian kekuasaan, nggak ada penghormatan, Anda dihina lagi, terus rentan dengan kriminalisasi. Itu ada yang nggak. Jadi orang nggak mau di posisi itu karena berbanding terbalik dengan orang menjabat. Orang menjabat itu kan dia dihormati, dapat jabatan, dapat duit, gitu loh Pak, dapat fasilitas dan dipuji. Sementara yang sebaliknya orang nggak menjabat, ya kan, nggak dapat uang, ya nggak dapat pujian, yang ada adalah maki-maki, ya kan, dianggap kamu ini karena nggak dapat jabatan. Itu coba dari angkat lihat ya, soal itu teriak-teriak karena nggak dapat jabatan. Dan yang terakhir itu adalah potensial dikriminalisasi. Jadi nggak ada orang yang mau teguh di sini. Nah, oleh karena itulah salah satunya kehadiran BOP ini adalah merangsang kita semua ya, untuk menyatakan bahwa oposisi itu sesuatu yang mulia. Oposisi itu bagian dari bakti terhadap bangsa dan negara ini. Sebab kalau nggak ada oposisi, kejadiannya kayak BOP itu loh Pak, ya kan? Prabowo jalan sendiri gitu. Setelah jalan sendiri baru dia undang-undang ulama ini gitu kan. Dia jalan sendiri dengan RAT-nya ya kan, dengan perjanjian dagangnya. Setelah itu baru dia undang gitu. Jadi tokoh-tokoh ini jadi semacam pemadam kebakaran. Ngapain lagi mendiskusikan coba? Kalau disebut kita diskusi apa yang ditandatangani kita hadir di sana, gitu ya kan? Yang ada adalah dengan tegas sekali sebetulnya undangan itu meminta supaya tokoh-tokoh agama itu ikut saja dengan kebijakan pemerintah. Kalau mau ya ajak dulu pemerintahnya sebelum ditandatangani dan sebagainya. Nah, itulah efek yang kita alami saat itu. Situasinya memang kita alami saat ini. Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Ubedillah Badrun. Nah, kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan pokok-pokok.
Terima kasih Bung Ray dan wakil saya panggilnya telah bersama-sama untuk ke live di TikTok dan Instagram. Oke, tadi Bung Ray sudah baik. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut join di Instagram dan di TikTok. Pertama, ini temanya menarik ya, karena soal ulama dan oposisi lah. Bagaimana kita bisa belajar dari Ali Khomeini. Ali Khomeini itu adalah ulama dan sejak muda memang memilih jalan aktivis, ya kan? Ketika era Reza Pahlavi, ketika kekuasaan Iran itu betul-betul menjadi tangan dari dominasi Barat Amerika, Ali Khomeini sudah menjadi aktivis sejak muda, dan di masa itu dia 6 kali di penjara. 6 kali di penjara, tangan kanannya di sasaran menjadi mau dibunuh, terus dibom, dan tangan kanannya kemudian tidak berfungsi normal, makanya dia selalu ditutup oleh jubah itu. Jadi sebetulnya itu contoh ulama yang kemudian tetap di jalan konsisten di dalam upaya untuk berpihak kepada rakyatnya yang waktu itu betul-betul mengalami penderitaan karena kemiskinan dan praktek korupsi di politik di masa itu. Kemudian kalau kita lebih jauh misalnya dilihat dari posisi ulama di masa-masa kuno atau di masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, itu kan memang contohnya kelihatan dari 4 mazhab itu ya. Semuanya di penjara. Semuanya di penjara. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu semua di penjara. Kalau kita lihat mereka bahkan tidak di penjara, disiksa gitu. Disiksa di penjaranya, disiksa, kemudian bahkan Imam Syafi'i dirantai hanya karena berbeda dengan kekuasaan. Mereka para ulama yang berani mengatakan kebenaran di hadapan kekuasaan. Nah, karena konsistensinya para ulama itu, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, dan Syafi'i, mereka dipenjara dengan situasi yang sangat luar biasa, disiksa dan seterusnya. Namun kemudian Imam Syafi'i tidak terbukti karena dituduh memberontak dan dituduh bagian dari gerakan perlawanan Syiah di masa itu, tapi nggak terbukti. Ini Imam Syafi'i dibebaskan. Nah, kisah-kisah ulama di masa lalu yang konsisten menghadapi kekuasaan yang korup, kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang nggak mau mendengar fatwa ulama, itu kemudian ya berisiko dengan risiko yang sangat luar biasa di masa itu. Nah, sekarang ulama-ulama sekarang di Indonesia ini ya saya harus mohon maaf ya, karena ini ulama ya. Ulama itu ada semacam ya Bung Ray, ada ulama apa namanya? Ulama soleh, ulama su. Jadi sebetulnya dari situ kita bisa belajar bahwa ulama itu memang kaum terpelajar ya, kaum cendekiawan yang memiliki keteguhan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ulama itu juga sebetulnya adalah orang yang berilmu tapi berpihak kepada kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran itu dan tidak kemudian menyerah dengan keadaan. Nah, apa yang terjadi hari ini sebetulnya itu adalah realitas yang harus kita kritik ya, karena fungsi ulama sebagai sumber fatwa kebenaran itu kemudian mengalami sikap yang melenceng dari peran itu. Jadi kalau dalam terminologi agama, ulama itu adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi, itu sudah bergeser loh. Bukan lagi pewaris para nabi, tapi waris suatu batu bara. Warasatul batu bara. Jadi pewaris batu bara gitu, tambang ya dan lain-lain. Menurut saya
kita berhak lah, punya kewajiban moral untuk mengkritik para ulama itu. Oleh karena itu, kalaupun negara itu makin ngaco, mungkin kita juga mulai berpikir jangan ini juga dosa para ulama. Ulama dan umara itu Ya. satu nafas. Di satu sisi umaronya bermasalah, ulamanya bermasalah. Jadi umaro dan ulama ini bersatu dalam kezaliman. Kan ngeri ya, nanti ada yang marah. Persoalkan mendiamkan kedoliman adalah kedoliman itu Betul. sendiri. Membiarkan kezaliman adalah bagian dari kezaliman itu. Jadi menurut saya ulama memang perlu dikritik. Apalagi mendukung ya. Membiarkan saja itu bagian dari kezaliman, apalagi mendukung kekuasaan yang justru menindas rakyat. Saya kira itu ya. Pertama, bahwa keulamaan itu dilihat juga dari tingkat istiqomahnya, ya, konsistensinya, kemudian kedalaman ilmunya, dan bagaimana ilmu yang dimiliki itu menjadi instrumen untuk memberikan fatwa kebenaran dan keberpihakan kepada kepentingan orang banyak, maslahat kepentingan rakyat banyak. Ketika kemudian para ulama ini melihat apa yang terjadi di di Iran gitu, dan kemudian sikap presiden terlihat lebih terlihat berpihak kepada Amerika, menurut saya pada posisi ini sangat penting ulama menyampaikan sikap yang jelas. Ini bukan persoalan Sunni dan Syiah, kan? Ini udah perdebatan. Ini persoalan kemanusiaan. Ini bukan soal Sunni dan Syiah, ini persoalan kemanusiaan. Dan bahkan kalau kita rujuk di kisah-kisah masa lalu di zaman Nabi itu, Rasulullah itu pernah melihat dua imperium besar peperangan, ya kan? Persia dengan Romawi. Ini mirip-mirip Amerika dengan Iran lah, kira-kira begitu ya. Romawi dengan Persia. Dan itu diabadikan di Al-Quran kan? Surat Rum, Ulibatir Rum, Alif Lam Mim, Ulibatir Rum dan seterusnya itu. Jadi lebih berpihak kepada Romawi pada waktu itu. Betul. Konteksnya. Dan ternyata Muhammad berpihak, nggak netral. Hari ini Ya, jadi sebenarnya Indonesia itu politik bebas aktif itu politik yang independen. Independen itu bukan berarti netral, tapi independen terhadap kebenaran. tapi dependen pada kebenaran. Nah, dalam konteks politik bebas aktif antara Amerika dengan Iran, Israel dengan Iran, siapa yang benar posisinya? Dalam hukum internasional sebetulnya yang benar adalah Iran. Maka politik bebas aktif itu mestinya aktif juga berpihak pada kebenaran. Jadi dependen pada kebenaran. Nah, ini tidak dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam soal ini, sehingga tidak bisa juga menjadi juru damai dalam situasi sekarang. Nah, kalau kita belajar dari sejarah Muhammad SAW, jadi keberpihakannya itu pada kemanusiaan dan kebenaran. Di masa itu yang benar menurut logika agama dan kebenaran objektif di masa itu adalah Romawi. Sehingga kemudian berpihak kepada Romawi Muhammad, dan kemudian memang pada akhirnya meskipun Romawi pernah sempat dikalahkan, lalu kemudian Romawi mendapatkan kemenangan di masa itu. Nah, dalam konteks saat ini, kalau kemudian urusannya di orang berbicara soal urusan Sunni sama Syiah, ya salah juga. Betul bahwa Iran itu Syiah ya, Sebagian besar. sebagian besar, tapi ada Sunni. Sunni juga di sana. Tapi kan Donald Trump sama Netanyahu bukan Sunni, gitu. Mereka bukan Sunni, dan penjahat kemanusiaan dan sangat hegemonik ya. Jadi jadi saya kira itu ya catatan penting untuk kita renungkan betapa dunia yang kacau begini, lalu kemudian kita tidak punya pegangan moral gitu. Ini kan masalah, pemandu moral negara ini hilang. Padahal yang diharapkan kita mendapatkan panduan moral dalam bernegara itu kan pertama adalah ulama, pendeta, biksu. Itu kan panduan moral dalam bernegara dan lain-lain ya. Tokoh-tokoh agama itu harus menjadi panduan moral.
Yang kedua adalah kaum cendekiawan, para guru besar, para ilmuwan, gitu. Yang atau bahasa lain disebut dengan intelektual. Intelektual itu tidak hanya profesor dan akademisi. Intelektual itu menurut Noam Chomsky adalah mereka yang berani untuk to speak the truth, berani mengatakan kebenaran, Itu penting ya untuk memberikan penegasan bahwa kaum intelektual itu bukan hanya mereka yang guru besar, bukan hanya mereka yang sarjana, akademisi atau dosen, tapi seluruh mereka yang punya komitmen besar kepada keberpihakan pada kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan dan semuanya. Itu intelektual. Nah, ulama itu dalam konteks studi tentang gerakan sosial dan semacam, dia adalah intelektual, punya peran untuk berpihak pada kebenaran. Nah, saya kira apa yang terjadi di Indonesia sepertinya ulama sudah bergeser, dan itu ini ulama ya, tapi kalau ulama kampung, kiai kampung. Nah itu makanya ada kategori ulama ya kan, ada ulama su, ada ulama ya khair lah. Ya. Ulama baik, ada ulama yang bermasalah. Saya kira tidak semuanya. Nah, ulama-ulama yang baik ini banyak tuh di kampung-kampung ya. Punya otoritas fatwa lah kalau punya otoritas fatwa yang luar biasa, dan ulama-ulama yang masih konsisten ada di Indonesia, yang masih mengingatkan mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Jadi saya kira ini problemnya, karena dampaknya pada rusaknya demokrasi, korupsi yang merajalela, tidak jelasnya arah negara, pembangunan yang ngaco dan seterusnya. Itu karena peran kontrol dari pemegang otoritas moral itu runtuh, tidak lagi menjadi bagian penting dari penjaga demokrasi, penjaga kemanusiaan, penjaga keadilan dan lain-lain. Saya kira itu ya, Bung Rai dan Cak Wakil. Nah, situasi Indonesia hari ini, apakah kemudian Prabowo akan selamat dari jurang persoalan ini? Saya sih melihatnya agak berat. Gak berubah persoalannya. Karena pertama, problem internal kita itu luar biasa. Prabowo sampai hari ini tidak mampu membongkar korupsi kelas kakap secara serius. Itu bisa. Prabowo juga gagal kemudian membangun demokrasi yang sehat. Meskipun baru 1 tahun lebih ya, 2 tahun ini. Gagal karena ternyata fakta empiriknya banyak penangkapan yang tak berdasar ya, sampai hampir 1.000 orang gitu kan pada peristiwa Agustus yang lalu itu di masa rejim Prabowo. Prabowo juga gagal kemudian membangun ruang kebebasan sipil yang bisa kemudian menyampaikan pendapat tanpa ada rasa takut. Sekarang tuh banyak akademisi yang takut untuk berbicara gitu. Banyak. Karena takut dikriminalisasi, di Bung Rai bercerita, takut dikriminalisasi, takut ditangkap, takut dipenjara. Itu kan takut gak dapat proyek, takut banyak kejadian macam-macam lah. Itu semua adalah fakta empirik untuk menunjukkan bahwa represi simbolik dari kekuasaan begitu kuat ya, yang kemudian membuat rasa takut di publik. Dan itu yang terjadi. Itu soal demokrasi ya. Belum soal yang lain. Soal penegakan hukum ya, yang indeksnya hanya 0,5 begitu, itu juga rendah. Bagaimana hukum berjalan dengan baik misalnya. Fakta empiriknya banyak orang di penjara juga karena yang salah. Belum lagi soal nepotisme. Jadi kita juga semua heran tuh, mengapa misalnya banyak, ini ponakannya ya, ponakan Prabowo jadi deputi gubernur bisa. Itu kan meskipun mungkin secara hukum tidak dilarang, tetapi secara etik moral kenegaraan itu nepotisme. Jadi banyak persoalan ya, di internal kita ini banyak persoalan. Nah, posisi Indonesia di eksternal juga robek karena citranya negatif sekarang gara-gara Indonesia lebih kelihatan pro pada Amerika dan Israel begitu, dan posisi yang sulit karena dampaknya ke ekonomi. Posisi yang sulit
dampaknya ke ekonomi. Di tengah situasi yang begini ya persoalan pengangguran, ekonomi juga. Dapat perang yang aneh ini kan kemudian ketika Selat Hormuz ditutup, harga BBM naik gitu kan. Jadi situasi ekonomi makin memburuk karena situasi di mana BBM kemudian mengalami kenaikan. Di sebelah ada yang rame nih, kita bersaing, mudah-mudahan suaranya cukup. Jadi kita bisa melihat bahwa fenomena perang ini berdampak ke ekonomi kita. Karena ya mau nggak mau dampaknya ketika BBM naik ya, bahan bakar minyak naik itu pasti dipastikan berdampak terhadap harga sembako ya. Harga sembako naik dan lain-lain akhirnya mengalami situasi yang luar biasa. Pasti dipastikan daya beli masyarakat juga akan menurun. Nah ini situasi ini ya tentu dampak dari kegagalan dunia ya untuk mengatasi situasi global. Hari ini sebenarnya sedang tidak ada kepemimpinan dunia yang mampu menciptakan perdamaian. Nah, parahnya Prabowo masuk dalam lingkaran yang memperumit keadaan itu, ya kan? Mestinya Indonesia bisa menjadi juru damai dari persoalan global ini. Nah, karena dunia makin terpuruk, nggak ada juru damai, nggak ada yang bisa menjadi, tidak ada yang bisa menjadi mediator. Indonesia lemah. Tidak ada yang bisa untuk menjadi mediator untuk mendamaikan situasi. Dan itu yang kemudian menyebabkan situasi global makin terpuruk, situasi dunia makin terpuruk, yang kemudian berdampak terhadap situasi nasional. Jadi apa yang terjadi dunia global, ya, kita akhirnya terpengaruh juga. Dan itu mestinya ada peran penting dari Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang memberi jalan jalan politik bebas aktif. Ya kita sih melihat ini situasi yang sangat memprihatinkan. Saya kira itu dulu ya Bung Raya. Masih on ya? Masih live. Baik, saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan di ini banyak sekali ya pertanyaan mungkin ya. Kalau saya bacain aja ya. Boleh. Untuk melihat bahwa ada pertanyaan gini kan. Ada yang bergabung ini saya tidak bisa bergabung di ngobrol langsung ya. Boleh, kalau ini bisa. Ada pertanyaan, silakan. Ini enggak tadi sebetulnya lumayan banyak. Enggak pertanyaan tuh, tapi pandangan sikap. 6.000 lebih tuh. Hampir. Oke, itu kan tadi sebagian dari pandangan Bung Bedila. Sayang tadi di tengah penyampaian materi dari Bung Bedila itu Ada lobet ya, sehingga mati, tapi sekarang sudah dapat bersambung kembali. Nah, kawan-kawan sekalian, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita tahu betul ya, sekarang ini boleh disebut negara kita itu tanpa oposisi. Dan sebuah negara tanpa oposisi, pada dasarnya mereka sedang membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme baru. Nah, oleh karena itu di semua model perdemokrasian, ya kan, selalu posisi oposisi itu dijinakkan, tentu dengan berbagai cara. Kalau nggak bisa dijinakkan dengan orang mereka masuk ke dalam, ya dijinakkan dengan berbagai intimidasi. Nah, di kita situasi sekarang ini yang kelihatan efektif menjinakkan kekuasaan, menjinakkan oposisi itu bukan dengan intimidasi, tapi dengan mengajak mereka serta masuk ke dalam. Nah, itulah yang kita alami hari ini. Bahkan seperti Anda ketahui di parlemen misalnya, saya kira sampai saat ini hanya ada satu partai yang mungkin mulai ya memperlihatkan sikapnya yang opposan dalam ini PD Perjuangan. Yang lain seperti kita ketahui bersama dengan Pak Prabowo semua. Nah, kalau ini yang saya sebut tadi oposisi formal yang di legislatif. Nah, oposisi non formal kan ada di dua sektor. Sektor pertama adalah yang saya sebut sebagai
apa namanya kelompok civil society. Nah, tokoh-tokoh agama masuk dalam kelompok ini, masuk dalam bagian ini beserta dengan kaum intelektual, kan, tokoh-tokoh organisasi ormas yang lain di luar organisasi keagamaan, para kelas menengah ke atas, secara ekonomi itu masuk di dalam yang kita pers bebas ya. Nah itu masuk di dalam kategori yang kita sebut sebagai oposisi apa namanya informal tadi. Nah di luar itu hanya ada satu yang tersisa. Yang tersisa itu namanya oposisi jalanan. Dan oposisi jalanan ini rekan-rekan sekalian, itulah menurut saya salah satu contohnya yang terjadi di bulan Agustus 2025 yang lalu. Itu nggak ada komandonya, nggak ada ininya gitu. Orang jengkel aja turun ke jalan, tumpah ruah gitu, mengekspresikan kejengkelannya. Dengan nggak ada maunya apa kita nggak tahu, tuntutannya apa kita nggak tahu. Tuntutan yang disebut dengan 17.8 itu kan sebetulnya dirumuskan oleh orang yang tidak turun ke jalan itu juga gitu loh Pak, ya kan? Orang random ya. Nah iya, jadi apa kelompok-kelompok muda yang berinisiatif untuk merumuskan apa sih sebetulnya persoalan yang dialami oleh bangsa kita sampai Agustus itu. Ya mereka turun juga ke jalan, tapi turun ke jalan dalam pengertian besar itu yang tanpa komando itu. Nah, jadi nggak jelas tuh, itu yang seringkali kita sebut di dalam bahasa yang hanya dipergunakan di Indonesia sebagai kalimat amok. Orang ngamuk aja gitu. Kayak ya kalau kita misalnya mungkin ya hubungan suami istri lagi jengkel sama pasangannya itu ya lempar piring, lempar ini ya kan. Nggak jelas sama apa gitu, cuma kesel aja ya lempar piring, banting pintu lah ya kan, dan sebagainya. Dan itu tentu saja kawan-kawan sekalian nggak sehat. Nah, oleh karena itulah pentingnya menjaga oposisi itu supaya peradaban demokrasi itu tetap bisa dikelola. Nah itu juga salah satu dasar mengapa kita membentuk yang namanya barisan oposisi ini gitu, supaya oposisinya itu punya arah yang jelas, melakukan aktivitas dengan cara-cara yang tepat, ya, menghindarkan sebisa mungkin pelimpahan apa namanya situasi ke jalanan. Jalanan itu ya saya kira hanya langkah terakhir lah ya, dalam solusi bernegara. Nah, kalau posisi non ya apa namanya itu ya formal ini atau posisi informal ini tidak jalan, ya sulit untuk membantah. Kalau bagi saya nggak susah membayangkan peristiwa Agustus akan terjadi lagi. Meskipun kemarin misalnya ada yang survei menyebut tingkat kepuasan 80% gitu. Iya. Kalau persoalannya kan 80% itu sumbangsi dari dua hal loh ya. MBG dan bansos yang lain. Dan yang kedua adalah wajah Pak Prabowo yang dianggap untuk terus. Pertanyaannya, kita sekarang defisit saja per Februari kemarin ini sudah hampir 100 loh. Ya Bung Adit ya, defisit kita udah hampir 100 ya. Defisit kita udah hampir 100. Defisit kita udah hampir 100. Kawan-kawan sekalian, Minyak udah 118. itu bukan uang kecil. Jadi kalau pemerintah membangun kepuasan itu berdasarkan bansos, kita akan mengalami defisit terus. Ya kita apa memenuhi kebutuhan hari ini untuk membunuh masa depan itu sebetulnya yang terjadi. Padahal kalau dalam Islam itu ada ayat Al-Duha yang sangat bagus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya apa namanya? Akhir itu lebih baik. Ya jangka panjang itu juga lebih baik dari jangka pendek. Bansos itu jangka pendek. Nah, itu pentingnya oposisi mengingatkan keperluan jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena di mana-mana ya, watak pemerintah, watak rezim dia berpikir jangka pendek. Dia gimana orang puas hari ini sehingga besok gua dipilih lagi gitu loh. Itu cara berpikir rezim di mana-mana. Nah, ada di Indonesia di mana-mana.
Hari ini gimana cara memuaskan konstituen, nah besok ya dia memilih kita lagi. Nah, apa namanya itu, prinsip-prinsipnya sudah dijaga. Nah itulah tugas para oposisi, di mana salah satunya menurut bayangan saya adalah kelompok agama, di luar tentu saja kelompok intelektual yang kita sudah tahu ya, salah satunya ya diinisiasi oleh Bung Ubaidillah ya, untuk apa namanya terus bersuara. Ini sekarang ini kan boleh disebut ya kelompok-kelompok intelektual kita alhamdulillah lah ya masih bersiaga, bersuara gitu ya, bersikap gitu. Meskipun tidak sedikit juga yang ikut kekuasaan pada ujung-ujungnya gitu ya. Nah, dalam kerangka itulah diskusi ini kita buat. Jadi ada satu formula di dalam agama Islam itu yang saya masih bagus yang sangat populer di kalangan kita, yang menyebut ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Itu persis seperti ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi fungsi kenabian itu, fungsi keulamaan itu adalah saubil haq, saubil sabr, memberi nasihat untuk sesuatu yang benar dan memberi nasihat untuk sesuatu yang saling menguatkan. Nah kalau yang kemarin itu saya tidak dengar itu tadi nasihat ke pemerintahnya ini apa gitu. Tiba-tiba berubah. Ya ada itu ada ajakan persatuan dan kesatuan. It's okay. Dan juga pemberitahuan bahwa ormas-ormas lainnya akan diajak kerjasama. Ya oleh pemerintah Itu dia. Soal itu udah jelas. Makanya itu normatif lah kalau menurut saya. Jadi watawasau bil haknya apa? Watawasau bis sabr itu apa? Nah ini yang apa namanya itu ya, yang kalau dalam Al-Asr itu disebut diperkuat oleh hadis yang kita sebutkan. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Dan nasihat tergerak qaulul haq indal imanil atau qaulul haq indal jumhuriyah. Itulah apa namanya, penyebutan sesuatu yang paling berat. Jadi menyebutkan yang hak di depan kekuasaan. Nah, kawan-kawan sekalian, apa namanya itu ya, dalam rangka itulah ya diskusi ini kita buat, mudah-mudahan bisa menjadi ya diskusi yang apa ya, bernaslah menjelang buka puasa bersama. Dan sebelum kita tutup mungkin Bu Mugen bisa melanjutkan kembali. Baik, ini closing ya. Iya, sebentar lagi udah maghrib. Jadi poin terakhir yang saya sampaikan bahwa posisi dalam teknologi agama, dalam teknologi pengetahuan itu sebetulnya sama berharganya dengan siapa yang berbakti untuk negara atau dia berada di dalam kekuasaan. Kalau kekuasaannya bagus, maka oposisi itu tidak akan muncul. Dan ketika kekuasaan itu buruk, oposisi pasti akan muncul. Jadi sebetulnya sama berharganya oposisi itu dengan penguasa yang adil. Kemudian yang kedua, bahwa dalam teknologi demokrasi, oposisi sangat dipentingkan untuk menjaga kualitas demokrasi agar ada check and balances di dalam kekuasaan, bahwa kekuasaan yang melenceng ada yang mengontrol dan seterusnya. Ketika tidak ada oposisi, maka kekuasaan itu akan makin rusak, kekuasaan itu akan makin buruk. Yang ketiga, dalam teknologi agama, menurut saya memang agama juga membenarkan adanya oposisi. Kenapa misalnya ada perintah tentang tawasul bil haq wa tawasul bis sabr? Mengapa ada perintah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar? Mengapa ada perintah untuk berpikir, afala taqilun, afala tafakkarun? Sebenarnya itu adalah ruang-ruang untuk membangun keseimbangan hidup dalam hidup sosial maupun dalam hidup negara. Jadi oposisi itu sebetulnya untuk menghadirkan, kalau dalam bahasa agama disebut tawazunitas, tawazun, keseimbangan di dalam hidup tata kelola negara.
Maka di satu negara yang oposisi tidak ada, dipastikan dia tidak akan mengalami hidup sehat sosialnya maupun negaranya, kecuali di masa-masa kerajaan yang betul-betul adil. Dalam masa kerajaan yang adil pun itu tetap memerlukan kelompok-kelompok cendekiawan yang mau berpikir menasihati raja. Kan para penasehat itu sebenarnya menjalankan tawasul hak atau sunnah. Tapi ketika rajanya lalin, ulama kemudian disingkirkan. Orang-orang kritis kemudian dipenjara, sehingga tadi disebutkan di awal. Jadi kalau apakah dapat dibenarkan dalam agama ketika kita beroposisi berdasarkan tafsir? Anda bisa banyak baca tafsir ya tentang tafsir politik. Ada buku fikih siasa, ada buku-buku yang bicara tentang itu, atau kitab-kitab yang bicara tentang negara, tentang kekuasaan. Itu membenarkan ada sesuatu yang berbeda itu boleh. Kekuatan yang berbeda untuk memberikan nasihat itu dipentingkan. Dan memang agama mengajarkan itu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, dunia ini berantakan. Mengapa dunia kacau hari ini? Karena tidak ada yang mengatakan kebenaran di hadapan Donald Trump. Saya nggak tahu apakah Prabowo berani ya. Tapi saya bukan. bajunya sudah kayak Soekarno. Iya, bajunya sudah kayak Soekarno ya, tapi topinya ada di Bung Rai ya. Topinya dibuka. Jadi justru kopiah itu yang penting kan, karena dia menggambarkan otak kan gitu. Jadi menurut saya memang kita sangat prihatin lah dengan kondisi sekarang. Kita seperti kehilangan panduan dalam negara dan bahkan dalam politik bebas. Saya kira itu ya soal kita ya. Dan lagi berbuka, selamat menjalankan buka puasa. Semoga puasa ini kita mendapatkan keberkahan. Dan puasa itu sebenarnya ingin tujuan akhirnya kan melahirkan manusia takwa. Manusia takwa itu manusia yang tidak anti intelektual. Manusia takwa itu manusia yang ada saja'ah, ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan saya kira Ramadan itu sesungguhnya juga ingin menghasilkan manusia-manusia yang berani mengatakan kebenaran. Terima kasih, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.